Masih dalam pembahasan tentang maksiat perut. Di antaranya adalah wasyurbul khamr, dan meminum minuman keras. Itu termasuk dosa besar dan maksiat perut. Mereguk minuman keras. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqil khamra fa innaha ummul khaba'ith. Atau dalam riwayat lain, ijtanibil khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhilah minuman keras, karena sesungguhnya dia adalah induk daripada segala keburukan dan kejahatan. Karena dengan mereguk minuman keras, maka akal pemikiran seseorang akan hilang, kacau dan rusak. Di saat itulah iblis dan syaitan dengan mudah untuk menyetirnya kemana dia mau. Sehingga dengan mereguk minuman keras, orang yang tidak mau berzinah akan terlibat dalam perzinahan. Dengan mereguk minuman keras, orang yang tadinya tidak mau membunuh, maka dia tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk membunuh. Orang yang mereguk minuman keras, yang tadinya tidak mau mencuri, bisa jadi dia menjadi seorang pencuri. Sehingga al-khamr ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induk daripada segala kejahatan dan keburukan, sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhinya. Tuhaddu syarib, dan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, arba'una jaldatan, adalah 40 kali cambukan. Lil hurri, itu bagi orang yang merdeka. Wa nisfuha lirraqiq, dan separohnya bagi seorang budak. Orang yang mereguk minuman keras, hukuman di dalam syariat adalah dicambuk 40 kali. Jika dia seseorang yang merdeka, bukan budak. Namun jika mereguk minuman keras itu adalah seorang budak, maka separohnya, yaitu 20 kali cambukan. Itu adalah mazhab kita Syafi'i. Tapi di dalam mazhab lain, bahkan hukuman bagi orang yang mereguk minuman keras itu adalah 80 kali cambukan. Bukan hanya sekedar 40, bahkan sampai 80 kali cambukan. Dan bagi budak separohnya, yaitu 40 kali cambukan. Ini adalah mazhab selain Syafi'i, yaitu 3 mazhab lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kalau Imam Syafi'i cuma 40 kali saja, itu gen hapuk. Ya. Bagi siapa ini hukuman dijatuhkan? Bagi pereguk minuman keras. Orang yang mereguk minuman keras dihukumi 40 kali cambukan. Itu hukum Islam. Andai kata ini hukum diberlakukan, insya Allah tidak akan ada lagi pemabuk, karena dia akan mikir-mikir sebelum mereguk minuman keras. Sebab hukumannya berat, dicambuk dengan 40 kali cambukan. Yang nyambuknya al-gojo, orang yang bertubuh besar. Ya. Kenapa? Supaya dia merasakan sakitnya, dan kemudian pertama dia akan jera, yang kedua menjadi ibrah, pelajaran bagi setiap orang yang menonton dan menyaksikannya. Jadi hukuman itu dijatuhkan kepada pelaku minuman keras di hadapan khalayak ramai, biar ditonton sama orang, biar semua yang menyaksikan menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak meniru contoh yang tidak baik tersebut.
Walil imami az-ziyadatu ta'ziran. Bagi imam boleh untuk menambahkan pukulan lebih dari 40 ziyadah. Kenapa? Ta'ziran, sebagai ta'zir, hukuman tambahan yang ditentukan oleh imam. Tetapi tidak boleh lebih daripada 40. Artinya imam berhak untuk menambahkan di samping hukuman yang 40 itu 40 yang lain lagi. Artinya jikalau hukuman syariatnya adalah 40 kali cambukan, imam yang berwenang, pemimpin, berhak untuk menambahkan, tapi tidak boleh lebih dari 40. Berarti kalau seandainya imam mengambil tindakan untuk menyambuknya 40 kali ditambah dengan cambukan yang masuk dalam hukum syariat 40 kali, berarti sampai 80 kali. Bagi siapa? Peminum khamar itu tadi. Ta'ziran, lebihnya itu ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh imam. Kenapa? Ya, barangkali si pemabuk ini sudah pernah dihukum dengan 40 kali cambukan, ternyata tidak jerak, masih berulang kali dia mereguknya. Nah, kali ini imam akan mengambil tindakan. Apa tindakannya? Yaitu dengan melebihkan daripada batasan syariat yang berjumlah 40 kali cambukan. Berapa? Terserah imam. Imam itu lebih paham dan lebih mengerti kira-kira sebatas mana tambahan hukuman cambuk tersebut sekiranya membuat jerak terhadap pelaku minuman keras itu. Makanya seorang imam, seorang pemimpin itu harus cerdas. Dia harus paham dan mengerti. Jangkauan pikirnya itu luas, sehingga orang yang seperti ini sudah 3 kali dicambuk 40 masih saja tidak ada efek jerak, maka dia akan menambahkan mungkin sampai 60 kali, 70, bahkan sampai 80 kali supaya tidak mengulanginya lagi. Wa minha, dan diantaranya, diantara maksiat perut adalah aklu kulli muskirin, mengkonsumsi setiap yang memabukkan. Kalau tadi itu kan meminum, berarti yang direguk adalah dari bahan atau benda cair. Kalau yang ini memakan setiap yang memabukkan, berarti kalau dimakan sifatnya bukan benda cair. Seperti apa? Obat-obatan terlarang, narkotika, narkoba, sabu-sabu, minuman putau dan lain sebagainya. Ganja, ya juga. Pokoknya kulli muskir, setiap yang dapat memabukkan. Maka orang yang memakan itu berhak untuk dicambuk juga, dan itu termasuk dosa perut. Macam-macam bentuk dan jenisnya. Aklu kulli muskir. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Sehingga itu merupakan maksiat perut, berdosa untuk memakannya. Kadang-kala iblis itu mewahyukan ke dalam hati para pelaku narkotika, narkoba, obat-obatan terlarang. Apa kata iblis? Kamu santap aja obat-obatan terlarang itu. Silahkan kamu lakukan sabu-sabu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis larangannya. Kadang-kala begitu. Banyak sebahagian orang awam yang berkeyakinan seperti itu.
Kan yang di dalam Al-Quran itu dilarang adalah al-khamr, minuman keras. Di dalam hadis begitu juga. Ada enggak inna sabu-sabu haram misalnya dalam hadis atau Quran? Kan enggak ada. Akhirnya itu dijadikan dogma, dijadikan standar hukum dan keyakinannya. Lalu kemudian dengan leluasa dia mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu dan yang sejenisnya. Na'udzubillah. Padahal itu pemahaman yang sangat keliru. Keliru besar. Kenapa? Karena yang membuat khamr itu menjadi haram adalah sebabnya, unsurnya. Apa unsur yang membuat khamr itu dilarang dan haram dikonsumsi? Karena dia muskir, dapat memabukkan, dapat menghilangkan akal. Jadi yang menjadi sebab haramnya mengkonsumsi khamr atau minuman keras adalah unsur yang memabukkannya itu. Nah, ketika unsur itu ada pada sesuatu lain yang beda nama, walaupun namanya bukan khamr, namanya adalah sabu-sabu, tetapi unsur yang ada di dalam khamr juga ada di dalam sabu-sabu, maka sabu-sabu hukumnya sama seperti khamr. Karena sebab dan illat atau alasan diharamkannya mereguk minuman keras adalah al-iskar, membuat orang hilang akal, hilang ingatan, mabuk. Maka begitu juga sabu-sabu, putau, heroin, narkotika, ganja dan lain sebagainya. Itu kan nama-nama saja, isinya ya itu-itu juga. Cuman benda, rupa, warna, nama itu aja yang beda. Kalau unsurnya sama, dapat memabukkan, menghilangkan akal, maka haram hukumnya dikonsumsi. Nah, sehingga dengan demikian pendapat orang awam tersebut tidak bisa dibenarkan, karena itu datangnya dari syaitan untuk supaya mempengaruhi mereka, orang-orang awam yang pecandu narkoba, sehingga mereka tidak merasa bahwa itu adalah haram. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak sekali sebagian para pecandu narkoba, orang-orang awam itu berpendapat seperti ini. Katanya nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis sabu-sabu haram. Ya kalau nama sabu-sabu nggak ada, memang di zaman Nabi nggak ada yang namanya sabu-sabu, nggak ada yang namanya heroin, nggak ada yang namanya putau, nggak ada yang namanya macam-macam lah. Ya, yang ada nama-nama itu di zaman sekarang. Di zaman sekarang adanya nama-nama tersebut. Sehingga unsur yang ada pada hal-hal itu sama seperti yang ada di dalam khamr. Itulah yang membuat hal-hal yang seperti ini menjadi haram untuk dikonsumsi dan untuk dipakai oleh siapapun. Dan itu termasuk maksiat perut. Na'udzubillah. Man akala haraman asad jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala halalan aba'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa mengkonsumsi makanan haram, maka anggota badannya pasti akan cenderung bermaksiat, mau tidak mau. Kalau anggota tubuh kita terasa berat untuk diajak berbuat taat, untuk diajak melakukan amal kebajikan,
Justru malah ketika diajak untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat, dia malah semangat. Ini menandakan bahwa di dalam tubuh kita telah bercampur darah daging kita dengan yang haram. Na'udzubillah. Dan barang siapa yang memakan makanan halal, maka anggota tubuhnya akan cenderung berbuat taat. Sya'a'am aba, mau ataupun tidak mau, pasti. Jadi ingat, kenapa ya dulu saya rajin ibadah, rajin hadir ke majelis, rajin ziarah dan silaturahim kepada ulama, rajin membantu mereka. Kok sekarang saya jadi malas? Periksa usaha kamu, dari mana penghasilan yang kamu dapat. Periksa makanan kamu, dari mana kamu membelinya dan bahan apa yang ada di dalamnya. Jangan-jangan usaha kamu yang tidak benar sehingga penghasilannya haram dan kamu belikan makanan, sehingga makanan itu pun menjadi makanan yang haram dan menjadi darah daging dalam tubuh kamu. Sebab dulu kamu rajin ibadah, kok sekarang jadi malas? Bisa jadi penyebabnya adalah makanan. Darah daging kamu tercampur dengan yang haram. Wa kulli najisin wa mustaqdarin, dan memakan setiap yang najis dan yang menjijikkan, itu hukumnya juga haram. Haram hukumnya memakan benda najis seperti darah. Kalau gusi berdarah, maka wajib hukumnya kita kumur-kumur setelahnya. Tidak cukup kalau hanya sekedar meludah. Gusi atau bibir berdarah, kita ludahkan berkali-kali sampai akhirnya warna merahnya hilang. Itu masih belum suci, masih najis, masih mutanajis. Kenapa? Karena belum dibersihkan dengan air. Maka wajib bagi kamu untuk kumur-kumur. Kalau tidak, mulut kamu masih bernajis. Dan apabila tercampur dengan liur lalu kamu telan, haram hukumnya. Berarti kamu telah bermaksiat dengan perutmu. Kecuali manibtulia bidamil liftah. Manibtulia, orang yang memang diuji dengan gusi yang selalu berdarah. Ada orang yang punya gusi sensitif, jadi dia kering aja berdarah langsung. Nah, orang ini hukumnya lain sendiri. Maka darah yang tidak bisa ditahan itu, walaupun nanti dikumur-kumurkan akan keluar lagi. Orang yang seperti ini dima'fu, khusus bagi orang yang ubutulia bidamil liftah, artinya memang penyakit. Tapi kalau karena terkena benturan atau karena makan martabak saking semangatnya akhirnya kegigit lidahnya, berdarah, kumur-kumur itu sampai bersih. Kalau tidak, kalau hanya sekedar meludah-ludah saja, walaupun liur kita sudah tidak berwarna merah lagi, tetap hukumnya mutanajis. Kenapa? Karena belum dicuci dengan air. Najis tidak akan hilang kalau tidak dibersihkan dengan air mutlak. Begitu, ingat. Bahkan jikalau kita dalam keadaan puasa, lalu berdarah lidah atau bibir atau gusi tadi, dan kita hanya meludah-ludah saja, tidak kumur-kumur, kendati pun sudah tidak ada warna merahnya lagi ketika kita meludah, lalu kita telan, batal puasa kita. Itu katanya menelan liur tidak membatalkan puasa. Betul, menelan liur tidak membatalkan puasa, tapi liur kamu sekarang mutanajis. Dari mana datang najisnya? Dari mulutmu yang belum dibersihkan daripada darah itu. Tapi kan darahnya sudah hilang. Iya, memang darahnya sudah hilang. Bahkan warna liurnya pun ketika meludah putih, bening, tidak ada merah, campuran merah lagi. Tapi selama belum dicuci dengan air, tetap saja mulut kamu itu mutanajis.
Maka liur yang tercampur dengan mulut kamu itu dihukumi liur yang mutanajis. Kamu telan, batal puasa kamu. Jadi memakan yang najis. Ada juga, ini kan sebentar lagi kita Idul Adha. Banyak masyarakat muslimin yang mengadakan acara kurban. Ada di sebagian daerah, kadang-kala ketika menyembelih binatang, sapi kah, kambing kah, itu darahnya dikumpulkan dalam suatu wadah. Darah hasil sembelihan itu dikumpulkan dalam sebuah wadah, sehingga dibekukan sampai akhirnya beku dan terlihat seperti ati. Lalu dipotong-potong dan digoreng, lalu dimakan. Haram hukumnya. Orang biasanya menyebut dengan nama maros. Tahu maros? Marus apa maros sih? Pokoknya antara dua. Kalau bukan oku, marus atau maros gitu. Nah, itu bukan ati, darah. Darah itu kalau sudah beku persis seperti ati bentuknya. Itu najis. Ya. Akhirnya mau makan apa? Mau makan nasi, lauknya apa? Ati. Padahal bukan ati, darah yang dibekukan. Hati-hati, waspada kamu kalau masuk ke dalam rumah makan. Jangan-jangan ini orang yang membuat marus tadi, lalu dibilang ati. Hati-hati. Darah murni dikumpulkan dalam suatu tempat, dibekukan, diproses sama mereka, entah bagaimana. Ada yang kadang-kala ditutup dengan rapat, dimasukkan ke dalam tanah, ditunggu beberapa hari, kemudian diangkat, beku, persis seperti ati. Tapi itu bukan ati, biar bagaimanapun itu bukan ati, itu adalah darah beku. Lalu kemudian dipotong-potong seperti ati, disate, dicampur dengan sayur pete. Kalau dimakan, haram hukumnya, nggak boleh. Ada di sebahagian daerah yang seperti itu. Tetapi daerah yang non-muslim memang biarin. Mereka jangankan darah yang dibekukan, babi aja dimakan sama mereka. Iya. Kalau kita orang Islam, ada batasan-batasannya dalam agama, ada undang-undangnya, jangan sembarangan. Hati-hati. Hati-hati. Atau misalnya memakan bangkai. Bangkai itu najis. Ada kambing ditabrak mobil, terpental dia jauh, kejang-kejang sudah badannya mau mati. Lalu ayo cepat sembelih, mumpung belum mati. Ente sembelih tapi dalam keadaan sekarat, bangkai itu. Karena apa? Walaupun tidak kamu sembelih, dia pasti mati. Yang membuat dia mati bukan efek dari sembelihan, tapi efek dari benturan karena ditabrak mobil. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin menyembelih kambing atau hayawan lainnya, ketika ditabrak oleh kendaraan, lihat kondisinya dulu bagaimana. Jangan hanya sekedar memandang hidup matinya, lihat kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya sudah kejang-kejang dan sekarat, itu disebut dengan al-harakatul madbuhah. Harakatul madbuhah, yaitu seperti gerakan hayawan yang sudah disembelih, padahal belum disembelih. Lalu kamu sembelih sia-sia, tetap bangkai. Tetap bangkai. Nah, lain halnya jika hanya diserempet oleh sepeda motor atau diserempet oleh mobil, lalu dia jatuh dan masih bernapas normal, masih melihat normal, itu namanya hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah atau mustamirrah, sama.
Mustaqirrah artinya keadaan hidup yang masih bertahan. Artinya dia masih bisa bertahan hidup, tidak sekarat. Atau mustamirrah. Mustamirrah itu lebih bagus lagi. Artinya ini masih bisa menjalani hidup, tidak sekarat. Boleh disembelih. Ini kalau kita biarkan, nanti dia sembuh cacat, nanti pincang jalannya, kasihan. Mending kita sembelih aja. Halal itu. Karena kondisi fisiknya ketika ditemukan masih dalam keadaan memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang masih bertahan, yakni bertahan hidup. Atau hayatun mustamirrah, masih bisa menyambung hidup, gak apa-apa, halal. Di antara ciri-cirinya juga adalah ketika disembelih itu darahnya masih mencuran, memercik, curah begitu. Tapi kalau sudah harakah madbuhah seperti yang dijelaskan tadi, sudah sekarat kejang-kejang, melihat sudah tidak normal, bernapas sudah tidak normal, sembelih dia, darahnya gak bakalan mencurat itu. Paling ngalir dikit. Bangkai. Ayolah kasih, ambil ading lah kasih. Tunggu dulu. Terbunuh belum mati. Bukan masalah mati dan hidupnya yang jadi patokan. Kondisinya saat itu bagaimana? Itu yang harus dijadikan patokan. Hati-hati, banyak orang awam yang berpendapat seperti itu. Amunnya masih berhinak aja lagi sembelih halal, belum tentu. Belum tentu. Karena ada harakatun madbuhah, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun mustamirrah. Yang satu bangkai, yang dua halal. Apa yang bangkai? Harakatun madbuhah. Keadaannya, gerakannya sama seperti binatang yang disembelih, padahal belum disembelih, lantaran terkena benturan atau lantaran ketabrak mobil. Itu walaupun tidak disembelih dia bakal mati dia, sia-sia. Jadi yang membuat sebab kematiannya bukan sembelihan, tapi ketabrak mobil tadi, terkena benturan. Udah bangkai. Jangan sayang, itu 2 juta itu. Sayang-sayang, tapi kamu makan yang haram gitu, bangkai. Makanya kalau jaga kambing, jangan dibiarkan jalan keluyuran di jalanan. Kalau keluyuran di jalanan, tabrak mobil yang disalahkan. Kamu yang salah. Jalanan itu memang disiapkan untuk mobil dan kendaraan, sepeda motor, bukan untuk kambing. Pas giliran ditabrak, ngomel-ngomel, ganti rugi. Kamu yang teledor menjaga kambing kamu. Iya. Karena itu lalu kelaluan sepeda motor, mobil, manusia, bukan kelaluan kambing. Makanya kalau punya kambing berkeliaran, diperhatikan betul-betul. Kalau enggak mau ketabrak, kurung di kandangnya begitu, atau kamu awasi terus. Jangan orang lain yang disalahkan. Hati-hati. Atau meminum air kencing. Minum air kencing najis, haram hukumnya minum air kencing, karena itu najis. Wa mustaqdarin, dan memakan yang menjijikkan. Walaupun suci, tidak najis, tapi mustaqdar, menjijikkan. Seperti apa? Maaf, seperti ingus. Ingus itu menjijikkan. Ini ingus dibiarin meleleh sampai ke bibir, dijilat. Astagfirullah. Haram. Ini kan suci, biar suci tetap haram. Bukan masalah najisnya, tetapi mustaqdarnya itu, istiqdarnya itu yang membuat ingus jadi haram. Apalagi kata beliau, wabusaqin, dan ludah. Ludah selama masih di mulut halal. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, jangan dijilat lagi. Sayang, kebuang. Dijilat lagi di liurnya, ludahnya. Haram. Loh, ludah kan suci. Betul, ludah suci. Iya kan, ludah suci kan. Kalau ludah tidak suci, nggak sah sholat kita.
Masa ludah bisa dihilangkan dari mulut? Nggak bisa, memang sumbernya di situ. Tetapi dia menjijikkan jika sudah keluar dari mulut. Lalu kamu makan lagi, haram hukumnya. Nggak boleh, haram hukumnya, mustaqdar, menjijikkan itu. Contoh lain, wamaniyin, dan mani, air sperma. Air sperma itu suci apa tidak? Suci. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, setelah berhubungan badan dengan saya ada sisa sperma dan aku disuruh Nabi hanya untuk menghilangkannya saja tanpa mensucikannya dengan air. Itu menunjukkan bahwa air sperma tidak najis, tetapi dia mustaqdzar, menjijikkan, lalu dimakan, haram. Iya, haram. Apa alasannya? Ludah, ingus, air sperma itu haram padahal tidak najis. Listiqdzarihi, karena menjijikkannya. Agama Islam itu agama yang bersih, agama yang suci. Bunyan Islamu alan nadhafah. Islam itu didirikan atas dasar kesucian, kebersihan. Ini adalah kasih sayang Islam kepada pemeluknya, sehingga tidak diizinkan pemeluknya itu untuk bersikap jorok. Walaupun tidak najis, tapi itu menjijikkan, haram dimakan. Upil, haram dimakan. Tahu upil? Nah, upil tahu kan? Kerak hidung. Astagfirullahaladzim, haram itu. Upil, belek. Tahu belek? Tai mata. Ya ambil, apa ya rasanya, asin apa manis? Haram, haram itu. Haram, mustaqdzar, menjijikkan. Jangan. Jadi begitu. Nah, dari sini ada juga makanan yang suci, tidak menjijikkan, tapi berbahaya. Berbahaya. Yaitu akan mempengaruhi bagi kesehatan kita. Haram hukumnya untuk dikonsumsi. Misalnya kapur barus, warnanya kadang sekarang ini ada merah, ada hijau, kayak permen. Ya, memang kapur barus tidak menjijikkan. Masa kapur barus jijik? Enggak kan? Suci kapur barus, bukan benda najis itu. Suci, tidak menjijikkan, ya, tapi berbahaya. Coba aja makan kapur barus. Pasti berbahaya itu, iya. Maka hukumnya juga haram. Berarti fa'ulima min dzalika anna ma yaqtadi tahrima arba'atun. Dari situlah kita dapat mengetahui bahwasanya yang menyebabkan makanan itu haram ada 4. Pertama, al-iskar, memabukkan. Jika makanan itu memabukkan, kendati pun bukan benda najis, kendati pun dia tidak beracun dan tidak menjijikkan, tetapi dia dapat memabukkan, merusak akal, menghilangkan ingatan, maka hukumnya haram dikonsumsi. Itu satu, jika memabukkan, walaupun berbentuk dedaunan seperti ganja, atau berbentuk tablet obat-obatan, atau berbentuk serbuk seperti sabu-sabu, haram.
karena ada unsur iskar, memabukkan. Yang kedua, wan najasah, najis. Ini tidak memabukkan, ini tidak membahayakan, tapi najis, haram. Nah ini juga yang harus diperhatikan ya. Muntah, muntah itu najis loh. Ketika kita muntah, keluarkan dari mulut, jangan ditutupi, wah ditelan lagi, haram dong. Malu saya, kapan malu? Muntah sudah keluar dari lambung sampai melampaui batas tenggorokan, ke mulut ditahan begini, ditelan lagi misalnya. Wah, yang dengar aja ikut muntah, apalagi yang nelannya lagi. Najis itu. Kalau memang muntah, ya muntahkan saja, habiskan muntahnya, jangan ditelan. Kenapa? Haram. Sebab muntah najis. Muntah itu najis. Makanya termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja, istiqoah, yaitu sengaja dia membuat dirinya supaya muntah, batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, lantaran mabuk di mobil misalnya, di kendaraan, dia tidak bisa berjalan jauh naik mobil, lalu perutnya mual-mual, akhirnya muntah. Bukan kehendak dari dirinya, karena memang dia pusing, perut mual-mual, muntah. Gak batal puasanya, karena tidak disengaja. Tapi ingat, jangan ditelan. Terus bagaimana? Keluarkan saja, habis itu kumur-kumur. Ya, keluarkan sampai habis, kumur-kumur habis itu, supaya sisa-sisa muntah yang ada di mulut itu bersih, sehingga mulut kita suci. Nah, teruskan setelah itu puasanya, jangan dibatalkan. Tapi kurangnya liut benar sudah, lain lagi ceritanya itu ya. Orang-orang sudah liut benar 3 kali sudah muntah, kumur-kumur. Di perjalanan masih 3 jam lagi, orang sudah liut. Wah, udah suruh makan minum aja. Kenapa? Ntar pingsan nanti dia, atau bisa jadi mati nanti. Nah ini namanya berarti dia tidak bisa untuk melanjutkan puasa. Boleh, karena syiddatul marad, artinya penyakitnya parah, karena lemah lantaran sering muntah dan sedang di perjalanan. Enggak apa-apa, tapi nanti wajib diqadha. Paham? Kemudian yang ketiga, sebab haramnya makanan itu dikonsumsi adalah al-istiqdar, yaitu menjijikkan. Walaupun dia tidak memabukkan, walaupun dia tidak najis, tapi jijik. Kayak ingus tadi, kayak ludah tadi, air sperma tadi, belek, upil dan sejenisnya. Kemudian yang keempat adalah al-idrar, membahayakan. Walaupun dia tidak memabukkan, walaupun dia tidak menjijikkan, walaupun dia tidak najis, tapi membahayakan. Kayak kapur barus tadi, atau baygon. Baygon nih pindah nyaman benar dikunyah, malah nak ngunyah baygon. Baygon bukan sesuatu yang memabukkan, bukan sesuatu yang najis, bukan pula yang menjijikkan. Obat nyamuk, tapi beracun. Ajin rasanya sama nang kayak belinju. Kutub manggil plok gitu, kutub masuk rumah sakit kan. Nah, apa? Haram hukumnya, bukan karena najisnya, bukan karena unsur memabukkannya, bukan karena menjijikannya, tapi karena idrar, membahayakan. Paham? Itu juga menjadi sebab haramnya makanan untuk dikonsumsi. Kemudian termasuk maksiat perut, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Na'udzubillah, dipercaya untuk mengurus panti asuhan untuk
aitam, darul aitam, anak yatim. Atau dipercaya untuk membuat komunitas atau organisasi untuk menyantuni anak yatim, sehingga masyarakat mendonasikan dana kepada orang ini. Disalahgunakan, dapat sumbangan 10 juta, 7 juta untuk dirinya, 3 juta untuk anak yatim. Haram hukumnya itu. Gak boleh kamu mengotak-atik harta anak yatim walau secuil, kalau memang niat orang itu untuk anak yatim tersebut. Dijadikan bisnis atas nama anak yatim. Yuk kita adakan buka bersama, yuk bersama anak yatim, memerlukan dana 5 juta. Padahal 500.000 ya. 4.500.000-nya masuk kantong, bagi-baginya lengkap awanannya. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dalam keadaan zalim, hanya saja mereka itu pada hakikatnya memakan dalam perut mereka itu api, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang panas, sa'ir. Na'udzubillah. Saya pernah dengar dulu guru saya Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, beliau menceritakan dulu ada sekelompok rombongan di dalam sebuah kapal. Di tengah-tengah perjalanan mereka sedang memerlukan api. Kebetulan tidak ada api. Bingung mereka bagaimana cara mencari api. Akhirnya ada salah seorang soleh yang ada di kapal. Dia mengatakan kepada semua penumpang, karena api sangat diperlukan. Zaman dahulu itu bahan bakarnya mungkin dari api. Kalau tidak mereka akan terdampar. Atau mungkin untuk kepentingan memasak masakan. Kalau tidak mereka akan kelaparan. Karena sangat mendesak keadaannya, orang soleh tadi akhirnya berseru, di mana di antara kalian yang menjadi pengurus anak yatim? Coba angkat tangan. Ternyata ada yang mengacungkan tangan. Saya. Sini kamu, kata orang soleh tadi. Ada apa? Sini. Pas maju ke depan, diambil orang soleh, beberapa helai jerami, disuruh dia niup jerami itu. Coba tiup. Dia tiup, langsung terbakar. Kaget orang-orang semua. Oh, sakti banget ini. Kata orang soleh tadi, bukan sakti. Ini orang dipercaya untuk mengurus anak yatim, tapi uangnya malah dia makan. Sekarang Allah buktikan firman-Nya, bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim, pada hakikatnya dia telah memakan api dalam perut mereka. Api yang barusan keluar dari mulutnya itu berasal dari perut orang ini. Lantaran dia dulu suka memakan harta anak yatim. Orang itu langsung minta maaf kepada orang soleh tadi dan taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar minta ampun kepada Allah. Dibuktikan hidup-hidup. Shadaqallahul azim. Allah nggak mungkin bohong kalau berbicara, kalau berfirman. Jadi nggak usah repot-repot nyari api. Nanti kalau pian kehabisan api, cari orang yang suka makan harta anak yatim. Coba aja, ambil kapas suruh tiup, mungkin kebakar nih, nyala nanti. Bisa jadi pesulap ya. Hati-hati, dalam perut kamu tuh ada api, wahai orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim. Na'udzubillah min dzalik. Anak yatim dijadikan tameng, dikambing hitamkan untuk mendapatkan kemanfaatan dunia yang sesaat, tapi nanti kamu akan melarat di akhirat abadal abad. Na'udzubillah min dzalik. Awil awqafi ala khilafi ma syaratal waqif, atau memakan
harta-harta wakaf tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Aku wakafkan kebun ini untuk para santri yang ada di pondok A misalnya. Sehingga bagi pengurus wakaf wajib menjalankan amanat bahwa buah yang diwakafkan dari kebun-kebun itu hanya untuk pondok pesantren itu saja, santri-santri yang ada di sana saja, tidak boleh dikelainkan. Misalnya ada orang kaya punya kebun sawit 10 hektar, pas akan meninggal dunia dia ingin mendapat amal jariah, dia ingin mendapat amal yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah wafat. Dia merasa sudah sakit-sakitan, umur semakin tua, lalu dia wakafkan 2 hektarnya untuk pesantren A misalnya, atau untuk masjid Nurul Huda misalnya. Maka pengurus wakaf yang mendapat amanat tidak boleh mengalokasikannya ke tempat lain, menyalurkannya ke tempat lain, apalagi ke kantongnya sendiri. Hati-hati. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang-orang muslim itu ada pada syarat-syarat mereka. Artinya mereka berhak untuk memberikan syarat, khususnya ketika memberikan wakaf. Amanat. Jangan disalahgunakan, bahaya itu. Wal ma'khudhu biwajhil haya, dan termasuk dosa perut adalah barang yang diambil. Al ma'khudhu, barang yang diambil, biwajhil haya, dengan jalan rasa tidak enak, rasa sungkan, rasa malu. Maksudnya bagaimana? Kita ini mungkin orang yang disegani, sehingga ketika kita bilang, ini gelang jam tangan kamu, iya, buat saya aja ya, hatinya berat. Ambil aja. Kelihatan aja muhanya rejim, pindah hambar, ambil aja. Itu haram hukumnya itu. Kenapa? Karena dia memberikan jam tangan tersebut kepada si fulan bukan karena ketulusan hatinya, tapi karena sungkan, tidak enak dengan dia. Tidak boleh itu. Di dalam kaidah disebutkan, al-ma'khudhu haya'an kal-ma'khudhi ghasban. Sesuatu yang diambil karena tidak enak, karena malu, sungkan, itu sama hukumnya seperti sesuatu yang diambil dengan cara dirampas. Cuman ini merampasnya secara halus. Hati, biasanya orang-orang yang disegani begitu. Iya, kiai biasanya, habaib, atau anak-anak kiai, anak habaib itu hati-hati. Iya, kadang-kala ketika datang berkunjung ke rumah orang, lalu kemudian dia mengatakan kalimat minta, orang mau nggak mau pasti ngasih. Karena ini orang berpengaruh misalnya. Khawatirnya dia memberikan itu bukan karena dari lubuk hatinya yang tulus, tetapi karena tidak enak, karena sungkan, karena malu. Ini bahaya. Lain halnya kalau dia yang mengasih, terima, nggak apa-apa. Oh ini buat pian, atau dia cuma negur, Masya Allah ini ikan lelenya banyak banget ya. Oh tenang saja, nanti pian ulun kasih, diambilkan sama dia 2 ember. Nih hadiah buat pian. Gak apa-apa, ini memang dari dia. Iya. Lain kalau hanya lelenya banyaknya, minta aku lah 2 ember. Oh hati-hati kamu. Orang ngasih kamu jangan-jangan bukan dengan senang hati, bukan binti bin nafs, tetapi karena hayaan, haram nantinya. Makanya para ulama-ulama Hadramaut, para habaib-habaib terdahulu itu
para kiai-kiai yang wara, mereka tidak berani mengucapkan kalimat minta kepada orang-orang awam. Khawatir ketika mereka memberikan permintaan mereka itu karena atas dasar tidak enak, maka hukumnya sama seperti barang rampasan itu. Nah, itulah. Tapi orang dahulu itu pemahaman. Oh si ini kan mungkin tak ucap babantir minta, kita enak paham-paham. Nah ini pulang mau ini, ya ada sing pahaman juga di sini. Kasihan Sidin misalnya, kasihan guru tuh ya. Guru tuh kasihan Sidin misalnya kan. Paham-paham ya seorang. Bukannya gurunya hendak, gurunya kada hendak, kada berminat, cuman kita yang harus paham begitu. Ya. Nah, jadi orang-orang terdahulu itu sangat berhati-hati dalam berbicara, apalagi mengucap kalimat minta. Gak mau mereka mengucap kalimat minta. Nah, karena tadi wal ma'khudhu biwajhil haya, dan sesuatu yang diambil karena atas dasar rasa malu. Diberikan karena rasa malu, bukan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bahaya itu. Maka dari itu di dalam syarahnya disebutkan, famata akhadha syai'an aliman bi anna ba'ithal mu'ti al-haya'u minhu. Maka kapanpun dia mengambil sesuatu dan dia tahu bahwasanya motif si pemberi ketika memberikan sesuatu itu adalah al-haya'u, karena tidak enak, karena malu, sungkan, tidak enak, minhu darinya, atau minal hadirin, atau tidak enak dengan orang-orang yang hadir. Hendak aku bari supan aku, karena di badan orang engken, orang banyak mana melihat aku bari ya. Nah hati-hati juga tuh. Nah rajin ada orang licik, amun aku minta berhadap berduaan aja empat mata ke hadapan di barinya. Dia di hadapan orang banyak kayak ini, nah pasti membarinya. Nakal karena itu. Oh julak. Bagus bener lah anu pianne. Apa ya? Barang ayam ke umah banyak bener pian bisa ayam julak lah. Minta bang saya pengikong. Orang banyak. Aja ambil sekong situ. Nah, mun kada dibari supan aku aja bener orang pelitkin aja. Tuh merampas juga karena itu. Nah, karena dia malu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walau lahu lama a'tahu, dan jikalau tidak ada itu, tentu dia tidak akan memberikannya. Jikalau bukan karena malu dengan orang banyak, jikalau dia tidak malu karena status sosial orang ini adalah orang terpandang, lama a'tahu, tentu dia tidak akan memberikannya. Itu hukumnya apa? Fahuwa haramun, maka dia adalah haram. Wa yalzamuhu radduh, dan wajib bagi si penerima untuk mengembalikannya lagi. Nah, sudah tahu hukumnya, berikanlah kena. Berikan kena. Nah, ulun semalam tak ucap lawan pian minta intalu ayam kampung pas di hadapan orang banyak. Jadi pian menjulung lawan kalau semalam 3 biji. Belum berikannya, nah kenapa diberikan? Kalau pindah pian benar ya kada nyaman karena orang banyak. Oh kada nak ada kudu sanak berikan, ambil aja. Nah, itu kan enak. 4 mata bang sudah. Ya kalau bah bujur jadi nyawa sini. Paham nih kamu kalau enak itu ya, kalau untung kada diuntal lagi intalunya. Yang sudah diuntal kayak memberikan kan. Hati-hati, itu penting untuk diperhatikan. Ini kadang banyak pelanggar yang di sini nih. Karena orang itu memberikan kepada kita bukan karena kemauannya atau karena niatnya yang tulus, tapi karena sungkan, karena tidak enak. Bahaya itu. Ada juga yang kerancakan dipintai, minta bang, minta buyak, nah ambil. Sama tuh juga tuh, kayak itu. Dipaksa berhemat. Minta bang, akhirnya gak ada enak. Mau benar rancakan gitu. Dah ambil lah, sudah ambil bawa sana. Sama itu tuh, hayaan juga tuh, karena nyemuyak sudah enak. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa min ma'asil ain an-nadharu ila nisa'il ajnabiyat wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharakan perut kita daripada memakan yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala jagakan, lindungi agama kita agar tetap bersih dan tidak terpengaruh daripada perbuatan-perbuatan haram dan maksiat-maksiat. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت فيها علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.